Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratnawati Marginingsi, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari seminar keuangan di Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Kaliabang tentang manajemen keuangan mengenai pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widi Rajakia dengan NIM 64231503. Saya Nindita Putri Sapitri dengan NIM 64231565. Saya Kevin Nathanael dengan NIM 64231990. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Anindita Putri. Yang pertama, apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana emiten dengan pihak yang memiliki dana investor. Emiten biasanya perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usahanya, sementara investor mencari tempat untuk menanamkan uangnya dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Pertama, emiten, perusahaan yang membutuhkan dana. Yang kedua, investor, pihak yang memiliki dana dan ingin berinvestasi. Yang ketiga, Bursa Efek Indonesia, tempat perdagangan efek, misalnya saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh emiten. Yang ketiga reksadana, wadah investasi kolektif yang mengumpulkan dana dari banyak investor. Selanjutnya ada tujuan utama pasar modal. Bagi emiten mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan usaha seperti ekspansi, pengembangan produk, atau penelitian dan pengembangan. Yang kedua, bagi investor mendapatkan keuntungan melalui investasi seperti dividen dari saham, bunga dari obligasi, atau capital gain dari kenaikan harga instrumen investasi. Yang selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, pendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan perusahaan yang dibiayai oleh pasar modal dapat menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi di pasar modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keuntungan yang diperoleh investor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kevin. Ayo mulai investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi: menghindari inflasi. Investasi dapat membantu menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi. Meningkatkan aset. Investasi dapat membantu memperbesar aset Anda. Memiliki cadangan finansial. Investasi dapat menjadi sumber dana darurat atau untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Tips investasi. 1. Atur keuangan. Gunakan aturan budgeting seperti 70, 20 per 10 atau 50 per 30 per 20 untuk mengatur pengeluaran, menabung, dan berinvestasi. 2. Pelajari ciri investasi ilegal. Kenali ciri-ciri investasi ilegal seperti janji keuntungan pasti, tidak memiliki izin resmi, dan tidak transparan. 3. Hindari investasi bodong. Waspada investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. 4. Konsultasi dengan OJK. Hubungi OJK melalui Halo OJK dengan nomor 157 untuk memastikan legalitas investasi. Tips memilih investasi. 1. Sesuaikan dengan budget. Jangan memaksakan diri untuk berinvestasi jika budget tidak mencukupi. 2.
2. Tentukan tujuan investasi. Tentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai. 3. Perhatikan profil risiko. Tiap orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda, jadi sesuaikan pilihan investasi dengan profil risiko Anda. 4. Mulailah dengan investasi yang aman. Jika Anda pemula, mulailah dengan investasi yang aman dan mudah dipahami, seperti reksadana. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Widi. Selanjutnya, apa sih investasi yang cocok untuk pemula? Sebagai pemula dalam investasi pasar modal, kami sarankan kamu untuk memilih dengan reksadana. Kenapa sih harus reksadana? Reksadana merupakan wadah investasi kolektif yang menggabungkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Dengan berinvestasi di reksadana, kamu secara otomatis melakukan diversifikasi portofolio, yang berarti mengurangi risiko investasi. Manajemen profesional, reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang berpengalaman dalam memilih dan mengelola portofolio investasi. Dan kamu juga nggak akan perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar modal atau untuk berinvestasi di reksadana. Nah, modal awal untuk melakukan reksadana juga cukup terbilang rendah. Kamu bisa mulai berinvestasi di reksadana dengan modal awal yang relatif rendah, biasanya mulai dari 100.000. Kemudian juga ada kemudahan akses. Banyak platform investasi online yang menawarkan kemudahan akses untuk membeli dan menjual unit reksadana. Dan unit reksadana dapat dijual kembali dengan mudah di pasar sekunder. Reksadana pasar uang, investasi utamanya adalah surat berharga dengan jangka waktu pendek seperti sertifikat deposito atau disingkat SD, dan surat berharga utang SBU. Dan reksadana pasar uang memiliki risiko yang sangat rendah dan cocok untuk investor yang menginginkan investasi yang aman dan likuid. Di sini ada tips memilih reksadana. Yang pertama itu tentukan tujuan investasi. Tentukan dulu tujuan keuangan yang ingin dicapai seperti pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau kombinasi keduanya. Dan perhatikan juga profil resikonya. Pilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko Anda. Yang kedua itu lihat kinerja masa lalu. Lihat kinerja reksadana dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat kemampuan manajer investasinya. Yang ketiga itu baca prospektus reksadana dengan seksama untuk memahami risiko dan potensi keuntungannya. Di sini ada salah satu tempat untuk reksadana, itu bisa dari MyBCA. Kenapa dari MyBCA? Karena kami juga salah satu pengguna MyBCA. Dan kenapa sih harus milih MyBCA untuk mulai investasi reksadana? Yang pertama itu kemudahan akses. Anda atau kita juga dapat berinvestasi reksadana langsung melalui aplikasi MBCA yang sudah Anda gunakan. Yang kedua itu pilih reksadana yang beragam. Tersedia berbagai jenis reksadana dari BCA Asset Management sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Terus ada transaksi yang cepat dan aman. Proses pembelian dan penjualan reksadana dapat dilakukan dengan mudah dan aman melalui MyBCA. Dan informasi yang lengkap. Anda dapat mengakses informasi lengkap tentang reksadana yang Anda investasikan seperti kinerja, portofolio, dan biaya. Selanjutnya ada langkah-langkah berinvestasi di reksadana di MyBCA. Yang pertama itu buka aplikasi MyBCA-nya, masukkan ke aplikasi MyBCA menggunakan username dan password Anda. Cari menu investasi, biasanya terdapat di bagian menu utama atau di kategori lainnya seperti produk dan layanan. Dan pilih reksadana. Pilih jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Isi formulir pembelian dan konfirmasi transaksi. Tinjau kembali detail transaksi dan konfirmasi untuk menyelesaikan pembelian. Kesimpulan materi. Kesimpulan pasar modal
Investasi di pasar modal Indonesia dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Penting untuk memahami risiko dan memilih investasi sesuai dengan profil risiko Anda. Selalu waspadai investasi bodong dan konsultasikan dengan profesional keuangan jika diperlukan. Kesimpulan reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai aset, menawarkan keuntungan seperti diversifikasi, manajemen profesional, dan aksesibilitas. 3. Kesimpulan MyBCA. MyBCA memudahkan Anda berinvestasi reksadana dari BCA Asset Management dengan pilihan yang beragam dan proses yang cepat dan aman. Sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang seminar yang kami laksanakan. Semoga kita bisa menerima materinya dengan baik dan semoga kita bisa jadi investor yang bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.